semuanya. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas perancangan data warehouse untuk penjualan e-commerce. Fokus utama kami adalah bagaimana data transaksi yang kompleks bisa diolah menjadi informasi yang meaningful untuk performance analysis, khususnya berdasarkan customer, produk, basket depth, and basket count. Jadi, bukan cuma soal data, tapi bagaimana data itu membantu decision making. Team members, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Dwi Estetika Berginting dan kedua teman saya Diana Amelia dan Andira Amelia. What is a data warehouse? Secara sederhana, data warehouse adalah sebuah sebuah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber ke dalam satu repositori terpusat. Tujuannya bukan untuk transaksi harian, tapi untuk analisis dan reporting. Dalam konteks e-commerce, data itu biasanya tersebar, kompleks, dan raw. Nah, data warehouse berperan untuk merapikan dan menstrukturkan data tersebut agar bisa digunakan untuk analisis bisnis. Our data and source, data yang kami gunakan adalah transaksi penjualan e-commerce. Dataset ini kami ambil dari Kaggle dalam format CSV dengan total sekitar 6.000 baris data. Jumlah ini cukup representatif untuk mesimulasikan proses ETL dan data warehouse design dalam skala kecil tapi tetap realistis. Getting start. Langkah awal yang kami gunakan dan yang kami lakukan adalah merancang proses ETL, yaitu extract, transform, and load. Kami menggunakan Pentaho Data Integration atau SPUN sebagai tool utama. Goals kami adalah mengolah raw sales data menjadi struktur data yang siap dianalisis. Technical steps or syntax. Pada tahap teknis, proses dimulai dengan ekstrak, yaitu membaca sekitar 6.000 baris data dari file CSV. Atribut yang kami ambil antara lain customer ID, product ID, basket depth, and basket count. Kemudian, data tersebut akan masuk ke dalam tahap transform sebelum akhirnya di-load ke format yang lebih struktur. Slide ini memberikan gambaran awal bahwa setiap tahap ETL memiliki peran penting dalam menjaga data quality. Oke, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pada slide ini ditampilkan Customer Dimension Table. Tabel dimensi ini digunakan untuk menyimpan informasi deskriptif tentang pelanggan. Customer Dimension sangat penting karena memungkinkan perusahaan menganalisis penjualan berdasarkan karakteristik penjualnya, bukan hanya berdasarkan transaksinya. Selanjutnya, di slide ini masih membahas Customer Dimension Table, namun lebih menekankan pada struktur tabelnya. Tabel ini dirancang agar setiap customer memiliki satu identitas yang unik, sehingga tidak terjadi duplikasi data pelanggan dan analisis bisa dilakukan dengan lebih akurat. Selanjutnya, slide ini menunjukkan kelanjutan atau detail tambahan dari tabel dimension customer-nya. Informasi pada tabel ini bersifat statis atau berubah secara lembut, sehingga cocok ditampilkan di dimension table bukan di page table.
Selanjutnya yaitu pada slide ini dijelaskan juga bahwa customer dimension tabel berisi atribut seperti usia, jenis kelamin, dan lamanya berlanggan atau tenure. Atribut ini sangat berguna untuk analisis misalnya. Yang pertama yaitu pola pembelian berdasarkan usia. Yang kedua, perbedaan perilaku belanja antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir yaitu loyalitas pelanggan berdasarkan tenornya. Selanjutnya, di slide ini juga mulai membahas product dimension table. Tabel dimensi produk berfungsi untuk menyimpan informasi detail mengenai produk yang dijual seperti identitas produk dan karakteristiknya. Dengan tabel ini, perusahaan dapat menganalisis performa penjualan berdasarkan produk tertentu. Selanjutnya, pada slide ini juga ditampilkan struktur atau isi lanjutan dari product dimension table. Setiap produk disimpan sebagai data unik sehingga mempermudah proses pengelaporan dan analisis penjualan tanpa terjadi redundasi data. Selanjutnya yaitu slide ini menegaskan bahwa product dimension table berfungsi untuk menyimpan identitas unik dan detail pokok. Dan detail produk. Dengan adanya tabel ini, analisis seperti produk terlaris atau produk dengan penjualan terendah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur. Selanjutnya, pada slide ini diperkenalkan sales page table atau basket page table. Page table ini berfungsi sebagai tabel utama transaksi yang menghubungkan customer dimension dan product dimension. Dan di dalamnya terdapat data kuantitatif seperti basket depth dan basket count yang nantinya digunakan untuk mengukur kinerja penjualan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Diana Amelia. Pada slide 17, di sini saya akan membahas tentang sales page table atau basket. Pada slide ini masih membahas sales page table atau basket. Tabel pada ini berfungsi sebagai penghubung antara tabel dimensi, customer, dan produk. Setiap baris pada tabel ini mempresentasikan satu kejadian transaksi sehingga sangat penting untuk analisis kinerja penjualan. Selanjutnya yaitu slide 18 yaitu extract CSV file input. Pada tahap extract, data diambil menggunakan CSV file input, sistem membaca data, transaksi penjualan e-commerce, dan file CSV dengan atribut seperti customer ID, produk ID, basket date, basket count, jenis kelamin, usia pelanggan, dan tenor. Tahap ini bertujuan untuk mengambil data mentah tanpa mengubah isinya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang transform atau select values. Pada tahap transform, proses dilakukan menggunakan select values. Di tahap ini dilakukan penyesuaian seperti pengaturan tipe data, setiap atribut, penyesuaian format tanggal, menyesuaikan panjang dan presisi data numerik. Transformasi ini penting untuk memastikan data konsisten dan sesuai dengan struktur data warehouse. Selanjutnya, materi selanjutnya itu load atau Microsoft Excel Reader. Pada tahap load, data yang telah ditransformasi disimpan menggunakan Microsoft Excel Reader. Data disimpan dalam format Excel dan ditempatkan dalam satu set. Hasil akhir ini sudah disiapkan digunakan untuk analisis performa penjualan. Lalu selanjutnya yaitu ada ETL, Execution, Result, Project Result, Conclusion. Pada slide terakhir ini ditampilkan hasil eksekusi ETL. Sebanyak 6.000 data berhasil diproses tanpa error yang menunjukkan bahwa proses ETL berjalan dengan baik. Kesimpulannya adalah
Proses ETL menggunakan Pentaho berhasil mengintegrasikan data dengan efisien. Desain data warehouse yang dibuat membantu perusahaan dalam memantau kinerja penjualan berdasarkan customer, produk, dan waktu. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya dan kelompok saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.